Nah, karena itu mekanisme baru rekrutmen PPPK guru tahun ini, formasi tetap diusulkan oleh Pemda, tetapi berdasarkan rekomendasi dari Kemdikbudristek, karena helikopter view-nya ada di Kemdikbud, nanti Pak Iwan akan cerita kebutuhannya seperti apa. Kemudian berdasarkan itu kami akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan untuk menetapkan kebutuhannya. Dan begitu kebutuhannya ditetapkan, kita akan melakukan seleksi tidak seperti kemarin, tetapi berdasarkan prioritas. Dan prioritas pertama tentu saja yang sudah lulus ambang batas tahun lalu, tetapi kalah bersaing ya untuk mendapatkan formasi. Tahun ini akan kita berikan kesempatan pertama untuk mendapatkan formasi. Kemudian berikutnya adalah THK 2, akan kita berikan juga kesempatan untuk mendapatkan prioritas terlebih dahulu. Sehingga dengan demikian, Peraturan Menteri Pan-RB 20 tahun 2022 ini secara garis besar memberikan kesempatan, ya, kalau dulu kesempatannya diberikan kepada THK 2, non-ASN, dan lain-lain, tetapi proses seleksinya itu tidak berdasarkan prioritas yang bisa mengafirmasi lebih banyak kawan-kawan THK 2. Jadi tahun ini yang tahun lalu sudah lulus ambang batas, itu kita berikan prioritas untuk mendapatkan formasi. Kemudian THK 2 kita berikan prioritas untuk mendapatkan formasi. Kemudian guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik, kerja minimal 3 tahun kita berikan prioritas. Baru kemudian kita buka untuk pelamar umum, diawali oleh lulusan PPG yang juga Pak Iwan nanti punya rencana untuk memperbaiki kualitasnya dari waktu ke waktu, dan kemudian baru pelamar terdaftar. Nah, saya kira ini arahnya. Pertama, kita ingin bukan hanya memenuhi kuantitas yang memang shortage saat ini, kita ingin kualitasnya juga tidak secara nasional turun karena passing grade-nya kita turunkan secara nasional, tetapi kita coba memilah-milah yang prioritas untuk diangkat karena memang sudah bekerja, sudah lulus passing grade dan lain-lain. Ini kita berikan afirmasi untuk mendapatkan formasi terlebih dahulu. Dan kemudian untuk pelamar umum, ya passing grade-nya nggak usah diturunin, ya kalau perlu kita naikin agar kualitas guru kita bisa lebih baik. Saya kira itu sedikit pengantar saya, nanti detailnya akan diceritakan oleh Pak Aba dan Pak Iwan, dan nanti kita tentu akan juga mendapat dukungan dari Kemdagri dan Kemenku untuk memberikan confidence kepada teman-teman di daerah dalam mengusulkan formasi, agar kita betul-betul bisa menyelesaikan tadi kuantitas guru kita yang memang kurang, kualitasnya perlu kita perbaiki, sebarannya di daerah-daerah 3T khususnya itu perlu kita perhatikan, dan kalau bisa ini juga membantu menyelesaikan masalah honorer yang sudah cukup lama berlarut-larut, yang deadline-nya ditetapkan by regulation sampai dengan November 2023. Saya kira itu sebagai pengantar saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang keliru dan jika ada hal-hal yang kurang pada tempatnya. Selamat berdiskusi. Mudah-mudahan nanti Pak Aba juga akan menyiapkan helpdesk sehingga kawan-kawan bisa bertanya setiap saat terkait dengan masalah-masalah rekrutmen 2022 ini. Terima kasih, saya kembalikan. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.